Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga teman-teman masih tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan PJJ pada hari ini. Baik, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir pagi. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah kita akan membahas materi tematik tentang sikap dan kegiatan yang dapat menciptakan persatuan dan kerukunan di sekolah. Materinya masih di tema 4, subtema yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Baik teman-teman, untuk materi yang akan kita bahas ya, yaitu yang pertama, sikap yang dapat menciptakan persatuan di sekolah. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah dan manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, diharapkan teman-teman setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menyebutkan sikap yang dapat menciptakan persatuan di sekolah. Teman-teman juga dapat menunjukkan kegiatan dan manfaat yang mencerminkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Baik, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman juga sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah, yaitu teman-teman belajar tentang sikap dan kegiatan yang bisa dilakukan dengan anggota keluarga di rumah yang menciptakan atau menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Nah, sama seperti halnya di rumah, teman-teman, sikap bersatu, kebersamaan juga harus kita terapkan di sekolah ya. Nah, teman-teman tentunya di sekolah banyak kegiatan-kegiatan yang dapat teman-teman lakukan bersama dengan teman lainnya yang bisa menumbuhkan sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Ya, contohnya teman-teman, misalkan ya bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, contoh tersebut bisa teman-teman lakukan ya untuk menciptakan persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengambil hikmah, yaitu adanya kerjasama antara kita dan teman-teman kita ya. Sikap kerjasama tersebut dapat menumbuhkan rasa bersatu dan kebersamaan kita dengan yang lain ya teman-teman ya. Nah, makanya hal tersebut merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan di sekolah ya. Tentunya ya dengan kita membersihkan halaman sekolah bersama-sama dengan teman yang lain ya akan menciptakan kebersihan dan hidup sehat di sekolah ya. Nah, tentunya siapa di sini yang ingin sekolahnya tetap bersih dan sehat? Baik, tentunya semua dari teman-teman ya seluruh warga sekolah pastinya menginginkan sekolah yang bersih dan sehat ya. Seperti itu. Nah, banyak sekali teman-teman kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ya selain contoh tadi ya. Di antaranya apa saja ya, Bu? Nah, yang kegiatan yang mencerminkan persatuan ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Di antaranya
Ya, selanjutnya yaitu kerja bakti, membersihkan kelas. Nah, kalau tadi membersihkan halaman sekolah, ya berarti seluruh siswa terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau contoh berikutnya ya, kegiatan berikutnya yaitu kerja bakti, membersihkan kelas. Berarti yang terlibat yaitu anggota kelasnya ya. Misalkan kelas 2D, berarti yang ikut kerja bakti yaitu seluruh anggota atau seluruh teman-teman di kelas 2D seperti itu. Kemudian teman-teman, selanjutnya kegiatannya yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, contoh mengerjakan tugas kelompok ini ya dapat ya menciptakan atau memupuk rasa persatuan, rasa kerjasama di antara teman-teman ya dapat menciptakan persatuan dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, bermain bersama teman. Nah, di antaranya bermain bersama teman juga dapat menciptakan persatuan dan kebersamaan ya. Selanjutnya ya kegiatannya yaitu berolahraga bersama teman ya. Nah, berolahraga bersama teman ini juga merupakan kegiatan yang dapat menciptakan persatuan dan kebersamaan di sekolah ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ada siswa yang sedang membersihkan lingkungan sekolah ini, halaman sekolah ya yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka lingkungan sekolah akan menjadi bersih dan sehat. Nah, maka teman-teman di sekolah akan merasa nyaman karena lingkungannya bersih dan sehat. Ya, seperti itu. Nah, itulah ya teman-teman ya sikap yang dapat menciptakan persatuan dan kebersamaan di sekolah. Yang bisa teman-teman lakukan bersama dengan teman lainnya, ya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sikap yang dapat dilakukan oleh teman-teman. Sikapnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan sikap yang dapat teman-teman lakukan untuk menjaga persatuan ya dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Misalkan, yang pertama, harus saling menghargai meskipun ada perbedaan. Jadi teman-teman, ya, kita dengan teman yang lain harus saling menghargai, saling menghormati, ya meskipun ada perbedaan pendapat, ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi apabila kita mempunyai ide atau gagasan, mempunyai pendapat tertentu, maka kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain karena kita harus saling menghargai pendapat orang tersebut ya. Kayak kita harus berlapang dada ya. Kemudian yang ketiga, sikap yang bisa teman-teman lakukan yaitu mau berbagi dan saling membantu. Nah, ini kerjasama ya. Mau berbagi dan saling membantu, yaitu adanya kerja sama di antara teman-teman di sekolah. Ya, misalkan ada yang sibuk sekali belum selesai-selesai mengerjakan tiket menyapu kelas, maka mungkin teman-teman bisa menawarkan ya, bisa bersikap kepada temannya, ya saling membantu. Ya, adakah yang bisa Anda bantu gitu seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan kerjasama ya. Apabila dibantu tentunya akan cepat selesai ya pikir bersamanya seperti itu. Nah, di sekolah juga, nah Ibu sering menemukan ini teman-teman ikhwan ya. Nah, seringnya teman-teman ikhwan itu kalau ada kegiatan apa kegiatan di sekolah di akhir biasanya itu sebenarnya tugas ibu. Nah, namun teman-teman ikhwan itu biasanya bersemangat ya, bersemangat juga membantu ya menyemprot itu no semangat disinfektan ya di meja-meja di kelas-kelas Masya Allah ya. Kemudian ternyata di minggu berikutnya itu pas jam terakhirnya kalau tidak salah teman-teman Ahwat juga membantu itu juga ya Masya Allah. Syukran ya Masya Allah barakallahu fikum ya. Nah, itu merupakan kegiatan saling membantu ya. Akhirnya pekerjaannya cepat selesai ya, teman-teman. Banyak ya teman-teman sikap-sikap yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya selain kerjasama mau berbagi, saling membantu ya, yang selanjutnya itu mau saling memaafkan kesalahan teman. Nah, di sini teman-teman ya, nah Ibu juga sering temui nih di kelas nih, Masya Allah ya. Nah, siapa saja ya, kalau di kelas tetap harus hidup rukun ya. Nah, apabila memang terjadi kesalahan, maka kita harus saling memaafkan
memaafkan ya kesalahan teman kita, saling memaafkan, bermain lagi ya seperti itu. Kemudian yang kelima teman-teman yaitu mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah ini ya tadi ya sama ya seperti yang barusan Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir bersikap adil kepada teman ya. Baik, itu teman-teman ya, sikap-sikap yang dapat teman-teman lakukan untuk menciptakan persatuan dan kebersamaan di sekolah ya. Oke, semoga dipahami oleh teman-teman ya. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Teman-teman tentunya sama seperti sikap-sikap ya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menunjukkan ya sikap bersatu dan kerukunan di sekolah ya. Di antaranya sikap apa ya? Nah, teman-teman ketika melakukan kegiatan bersama hendaknya kita harus saling rukun. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama, ya. Kemudian jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta, ya. Nah, contoh kegiatannya yang bisa menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah yang pertama. Nah, perhatikan teman-teman gambarnya. Nah, pada gambar terlihat ada sekelompok teman-teman yang sedang diskusi bersama teman kelompok. Nah, contoh diskusi bersama teman kelompok ini merupakan kegiatan yang dapat menciptakan persatuan dan kerukunan di sekolah. Ya, dengan adanya diskusi bersama teman kelompok, ya, menunjukkan juga adanya kerja sama, ya, adanya kebersamaan. Jadi menunjukkan sikap persatuan dan kerukunan di sekolah. Kemudian teman-teman, contoh lain ya yang menunjukkan kegiatan persatuan dan kerukunan di sekolah ya di antaranya. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, ini di lapangan ada teman-teman kita yang sedang bermain bersama di lapangan sekolah ya, Masya Allah. Nah, ini merupakan contoh ya. Nah, baik teman-teman, bermain bersama di lapangan sekolah juga ya merupakan kegiatan yang dapat menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, ayo teman-teman, contoh apa lagi ya? Kegiatan-kegiatan di sekolah yang dapat menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah di antaranya. Coba teman-teman. Ya, betul. Di antaranya yaitu contoh lainnya. Nah, membuat prakarya bersama teman di sekolah. Nah, terlihat di gambar ya, ada anak-anak yang sedang membuat kolase ya. Nah, ini membuat prakarya, kerajinan bersama teman di sekolah ya. Itu merupakan kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah ya. Nah, teman-teman juga sering ya melakukannya ya, membuat prakarya ya seperti menggambar ya. Kemudian pernah juga ya teman-teman di sekolah membuat kerajinan ya, kolase ya di sekolah pernah ya. Itu dilakukan di sekolah bersama teman merupakan kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Kemudian contoh lainnya apalagi ya? Nah, contoh lainnya misalkan ini ya, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Wah, tadi sudah dibahas di pertama ya sama seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Nah, ini juga merupakan kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan ya adanya kerjasama di sini maka pekerjaan akan cepat selesai ya teman-teman ya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu bermain bersama di lapangan sekolah ya. Masya Allah di sini ada yang sedang membaca, ada yang sedang main kelereng, ada yang lompat tali ya, ada yang main lompat tali, kemudian ada yang bermain ini apa tuh namanya permainan apa? Lompat ya, permainan lompat. Ya, permainan lompat engklek ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman yaitu manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Nah, teman-teman dengan kita
bersikap ya untuk menciptakan persatuan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan, maka tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya ya, manfaat adanya kebersamaan dan persatuan di sekolah. Di antaranya yang pertama, teman-teman, ya, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, ya. Dapat berbagi cerita bersama teman, ya, memiliki banyak teman dan menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, tentunya teman-teman ya, kebersamaan dan persatuan itu akan tercipta apabila ya teman-teman dengan teman lainnya saling menghargai, saling melaksanakan tanggung jawabnya, ya. Namun sebaliknya ya, apabila tidak ada persatuan dan kebersamaan antara teman-teman dan teman lainnya, maka kerukunan dan keakraban antar teman-teman ya tidak akan tercipta ya, tentunya akan berakibat ya, akibatnya apa Bu? Nah, akibatnya teman-teman akan merasa tidak nyaman ketika belajar di sekolah ya, seperti itu ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita bergabung lagi di grup diskusi ya. Cukup sekian teman-teman ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.